البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terlewat di kitab Al-Buyu', kitab jual beli, bab Al-Faraid, bab tentang faraid, pembagian warisan. Siapa yang berhak mendapatkan, siapa yang tidak berhak, dan berapa kadarnya. Sudah diselesaikan pada pertemuan terlewat. Berikutnya kita akan masuk bab berikutnya, babul wasaya, bab tentang wasiat. Ya, permasalahan wasiat. Sudah sebutkan beberapa hadis. Dan nanti akan masuk tentang wasiat. Kemudian baru masuk tentang kitabu nikah. Wasiat sendiri disebutkan secara definisi yaitu at-tasarruf ba'dal maut, yakni melakukan sesuatu setelah kematian. Dan wasiat wal wasiat bil mal ya tabarruk bihi. Wasiat dengan harta itu adalah tabarruk, memberikan dengannya dengan cuma-cuma. Wasiat ba'dal maut, setelah kematian. Mewasiatkan sesuatu berarti memberikan sesuatu dengan percuma, tidak ada imbalan setelah kematian. Dan itu disyariatkan ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis, demikian juga ijma'. Seperti dalam Al-Qur'an, min ba'di wasiyatin yusi biha aulain. Setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau hutang. Kemudian juga ya sunnah Nabi apa yang nanti akan disebut oleh Ilmu Najah. Kemudian apakah wasiat ini wajib? Kesimpulannya adalah tidak wajib. Ya, wasiat itu tidak wajib. Kecuali kalau wasiat itu berupa hak orang lain, seperti duyun, hutang. Seorang punya hutang, hendaknya dia menulis wasiat. Karena itu hak orang lain. Atau ada titipan-titipan, maka hendaknya dia mewasiatkan. Demikian juga hal yang lain yang tidak ada buktinya. Ya, tidak ada bukti, tidak ada umpamanya sertifikat atau bukti pembayaran dan sebagainya, maka hendaknya dia berikan wasiat. Demikian. Kemudian beliau sebutkan beberapa hadis di sini. Hadis nomor 951. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma haqqu imri'in muslim lahu syai'." Tidak ada hak bagi seorang muslim untuknya sesuatu. Yuridu ayyu siyabihi, yang dia ingin wasiatkan di dalamnya. Yabitu lailataini, yang dia tidur di dalam 2 malam. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Ini maknanya adalah kurang lebih tidak ada hak bagi seorang muslim yang hendaknya ditunaikan melebihi atau kecuali wasiat. Ini sesuatu yang sangat penting, ya, yang hendaknya dia tunaikan, yaitu wasiat. Ini dalil tentang pentingnya wasiat. Ini juga menunjukkan wasiat tidak wajib, karena ada lafaz yuridu ayyusiyabihi, dia ingin untuk mewasiatkan. Kalau dia tidak ingin, berarti tidak dia wasiatkan. Ini menunjukkan wasiat tidak wajib, kecuali yang wasiat tadi disebutkan, hutang dan sebagainya. Berikutnya hadis nomor 952. Hadis 952. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Dan ini ada kisahnya waktu itu Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit di Mekah.
setelah dia hijrah. Dan waktu itu saat merasa akan meninggal, tapi ternyata dia sembuh. Maka di sini Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dzul malik, aku adalah orang yang punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak perempuan milikku, satu saja. Ya, yang punya anak perempuan satu. Kalau kita mempelajari dalam faraid telah lewat, kalau tidak ada pewaris kecuali anak ini, ya, atau semisal itu umpamanya, maka bagian anak perempuan itu adalah setengah. Wa in kanat wahidatan fala nisf. Kalau anaknya itu perempuan satu, maka dia dapat separuh. Kalau anaknya cuma satu laki-laki, wa huwa yarithuha. Ya, jadi kalau dia anaknya laki-laki cuma satu, dia mewarisi semuanya. Tapi kalau anaknya perempuan satu saja, maka dia dapat separuh. Kalau dia itu lebih dari 2, 3, 4 anak perempuan, maka dapat 2/3. Itu faraidnya, wajib diberikan. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anaknya itu perempuan-perempuan saja, lebih dari 2 atau lebih, maka dapat berapa? Falahunna thulutsa, dapat 2/3. Anak perempuan banyak yang dia miliki, ambil 2/3 dulu, disisihkan. Kalau anaknya laki-laki satu saja, mengambil semua. Tapi setelah diberikan hak-hak yang diwajibkan, seperti istri dapat 1/8, demikian. Maka di sini dikatakan tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak perempuan saja. Apa atasaddaqu bi sulusai mali? Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Yani wasiat 2/3 harta, 2/3 diwasiatkan, disedekahkan. Qala la, Nabi mengatakan tidak. Qultu afa atasaddaqu bi sadri? Apa aku boleh bersedekah dengan separuhnya dari harta itu? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Qultu afa atasaddaqu bi thulusihi? Apakah boleh aku bersedekah dengan thulus, sepertiganya? Sepertiga disisihkan, disedekahkan, diwasiatkan. Qala, Nabi mengatakan as-thulutsu wa thulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Paling banyak wasiat itu sepertiga. Innaka intadar, sesungguhnya kalau meninggalkan warasataka, ahli warismu, aghniya dalam keadaan kaya, khairun, lebih bagus, min antadarum alatan, lebih bagus daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alah, meminta-minta, mencari-cari, ya, miskin, ya takafafuna nas, meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis nomor 953, Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini hubungan Bukhari Muslim. Ada rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, uftulitat, yakni terjatuh, nafsuha, dirinya, dia terjatuh, meninggal. Walam tusi, ini dia meninggal, ibunya meninggal, dan dia belum sempat mewasiatkan. Wa adunuha, dan aku menyangka dia, lau takalamat, kalau dia sempat berbicara, tasaddaqah, niscaya dia akan bersedekah. Apalah ajrun in tasaddaqtum anha, apakah untuk dia itu pahala kalau aku bersedekah untuk dia, bersedekah dari harta dia dengan niat untuk dia, gitu, ya. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Jadi seseorang kalau ada seorang ibunya meninggal, kemudian dia meninggalkan harta, kemudian anaknya itu berniat dia bersedekah dari harta ibunya itu untuk ibunya, maka boleh. Ya, di sini muttafaqun alaih. Walam tuli Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Ya, setelah tadi disebutkan disyariatkan wasiat, ya, wasiat yang disyariatkan. Kemudian wasiat itu tidak wajib kecuali wasiat hutang dan sebagainya, semisal itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wal aula
Dan yang paling bagus, ya lebih pantas adalah untuk tidak melebihi sepertiga wasiat itu. Kalau dia kaya, ya demikian. Apalagi kalau miskin. Karena Nabi mengatakan sepertiga itu sudah banyak, demikian. Kemudian afdalnya itu adalah memberikan wasiat untuk kerabat dia yang tidak mendapatkan warisan. Iya, orang-orang yang tidak mendapatkan warisan dari kerabat dia, paman pamannya, nanti nggak dapat karena ada anak dan sebagainya pamannya. Maka lebih bagus diwasiatkan untuk kerabat yang tidak mendapatkan harta, yang mereka itu fuqara miskin. Demikian. Jadi supaya nanti tidak terjadi apa? Ini iri dan sebagainya. Paman, anak paman boleh diwasiatkan. Apakah boleh mewasiatkan kepada selain kerabat? Jawabannya boleh. Boleh. Kemudian wasiat lebih dari sepertiga, boleh tidak? Jawabannya la yajuz, tidak boleh. Ya, karena di tadi Nabi mengatakan sepertiga sudah banyak. Apabila ahli warisnya mengizinkan, bagaimana? Disebutkan kalau setelah meninggal boleh. Orangnya itu sudah meninggal, umpamanya. Kemudian dia mewasiatkan lebih dari sepertiga. Kemudian ahli warisnya menyetujui setelah dia meninggal, boleh. Walaupun lebih bagus jangan ada sepertiga kan sudah banyak ya, demikian. Karena ahli waris itu pantas untuk mendapatkan warisan. Kalau disedekahkan banyak kan nanti hartanya menjadi berkurang. Sekarang ya disebutkan ya permasalahan warisan untuk ahli waris. Ya kita baca hadisnya nomor 954. Ini tentang warisan untuk ahli waris. Ya, ini wasiat untuk ahli waris. Boleh enggak? Wa Nabi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di sini sahih, ya sahih. Kalau beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak itu haknya. Sudah Allah tentukan. Ya, ahli waris itu. Fala wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh wasiat untuk anak. Nanti anakku ya aku wasiatkan mendapatkan rumahku, tidak boleh. Karena sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh warisan dan tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Rahmat wa rahmat ila Nasai, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang empat. Kecuali Nasai, ini Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wa hasanul Ahmad, Imam Ahmad menghasankan. Wa Tirmidzi, demikian juga Imam Tirmidzi. Wa qawahu Ibnu Huzaimah, menguatkannya. Wa Ibnu Jarud dan Ibnu Jarud. Hadis ini sahih. Sudah selesai. Ini tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ya, tetapi ada tambahannya ini nanti. Rawi Daraqutni dikatakan warawahu Daraqutni, Imam Daraqutni menambahkan, meriwayatkan juga min hadis Abdullah bin Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas. Tapi hadis ini adalah dhaif. Ini adalah dhaif. Ya, karena bertentangan dengan hadis tadi. Di situ ada Utbah bin Humaid. Demikian juga Ismail bin Ayyas. Keduanya dhaif. Ismail ini kalau meriwayatkan dari selain orang satu kampungnya maka dhaif. Itu dhaif. Tambahnya apa? Min hadis Abdullah bin Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa zada fi akhirih, dan menambahkan di akhirnya ila ayyasha al-warasah, kecuali ahli warisnya menghendaki. Ibu isnaduhu hasan, sanadnya adalah hasan, yang benar adalah dhaif, tadi sudah kita sebutkan. Dari sini diambil pelajaran apa? Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ya, itu. Lalu bagaimana kalau kemudian mengizinkan ahli warisnya? Jawabannya tadi, tambahan hadis itu adalah dhaif, ya gitu. Sebagian menyebutkan kecuali itu pemberian di awal sebelum meninggal sudah diberikan namanya pemberian, maka ini boleh. Tapi secara umum tidak boleh wasiat untuk ahli waris itu. Demikian juga umpamanya setiap ahli waris ya memberikan wasiatnya itu bagian-bagian dikurangi semua, tidak boleh juga.
Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta